Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Qutbul Irsyad wal Ghath lil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Laulal alamat ladda'a kullu ahadin ma laysa indahu walakin bil alamati wal amarat yufarraqu bainas sadiq wal kadhib. Mungkin jangan terlalu besar ya. Laulal alamat, kalau memang bukan karena ada tanda-tanda yang membedakan antara sidik dan kidib, antara yang benar dan antara yang bohong, antara orang yang sodik dan orang yang kadhib dalam segala hal. Kalau bukan karena ada tanda-tanda, ladda'a kullu ahadin, maka akan mengaku setiap orang akan kesempurnaan dirinya, malaisa indahu, apa yang tidak ada pada diri kullu ahad. Kalau enggak ada tanda-tanda, maka semua orang ngaku sempurna, padahal enggak ada. Itu semuanya pada orang itu. Walakin, tetapi, bil alamat, dengan tanda-tanda wal amarat, sama yufarroku, bisa dibedakan bainas sodik, antara orang yang benar-benar dalam pengakuannya, wal kadhib, dan bohongan dalam pengakuannya. Paham nih ya? Santri yang benar-benar santri dan santri yang bohongan itu bisa dibedakan dengan alamat. Oh, belajarnya bagus, nilainya bagus, enggak ada pelanggaran. Oh, sodikun fi thalabil ilmi, santriyun sodikun. Itu orang yang sehat sama orang yang sakit, ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Itu yang bisa membedakan. Orang yang alim yang beneran, alal haqiqah, bukan ala surah. Dengan orang yang alim tapi yang bohongan, itu ada alamat, ada amarat. Karena itu Allah kasih dalam segala hal ada alamat dan amarat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang beriman? Ada alamatnya. Ngaku beriman banyak, orang munafik ngaku beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kan gitu. Tapi bagaimana tandanya orang yang beriman? Innamal mu'minuna, orang beriman itu punya sifat apa? Alladzina idza dzukrallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya takut, deredek. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, tambah percaya, enggak meragukan. Karena itu kalau ada orang menyatakan ini ayat sudah enggak bisa lagi diterapkan, ini ayat ini enggak bisa lagi berlaku di zaman sekarang, ini bukan mukmin ini. Orang mukmin itu sifatnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, tambah beriman. Hati-hati itu yang ngomong begitu itu. Bisa hilang imannya itu, bisa jadi kufur itu.
Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kita ada sifatnya kan? Orang munafik juga ada sifatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Alamat itu tandanya orang munafik. Tambahnya orang munafik. Ulama misalnya ada tandanya, ada amaratnya. Tandanya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada khasyatullah ada di situ. Berilmu tapi tidak ada khasyah. Nggak bisa dikatakan ulama karena ada innama di situ, ada ibadatul hasar kan? Ada ibadatul hasar itu. Aulia ada tandanya. Ala inna aulia Allah. Apa sifatnya? La khafun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada alamat. Ada amarat. Lah kalau ngaku wali, ngaku ulama, ngaku, dilihat aja tandanya ada nggak, kriterianya itu ada nggak? Itu akan membedakan mana yang shadiqun fid dakwah, mana yang kadibun fid dakwah. Karena itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Untuk manusia tadi itu bisa diketahui bahwa aku ini tidak ada bedanya kaya sama melarat, tetap istiqomah. Maka dites dulu, kan ada tandanya orang ngaku begitu nggak punya beda. Ya kamu sekarang lagi punya duit, etok no duit kabeh. Sedekahkan semuanya duitnya kamu. Pikiran enggak kok? Nah kalau kepikiran kelihatan kadibun fid dakwah. Kadibun fid dakwah. Aku kalau kaya tak kasih semuanya untuk masjid, untuk pondok. Ya, ini punya berapa sekarang? Anak punya cuma 500 juta. Mana duitnya 500 juta? Enggak tunggu kaya, nanti cukup ini. Kalau enggak, kadzibun fidda. Karena itu alamat Allah berikan dalam segala hal untuk bisa membedakan mana yang shadiqun, yang benar-benar jujur dalam pengakuannya, mana yang bohongan. Karena itu di dalam masalah ini manusia itu dibagi dua. Ada yang dikatakan tawakalnya kepada Allah 100%. Sehingga di hatinya nggak ada sebutir debu pun daripada cinta dunia keluar dari hati, kosong daripada cinta dunia. Kalau sudah begitu, tisu dan duit sama baginya. Kira-kira kalau di kantong kamu banyak tisu, sumpek enggak? Pinginnya apa? Tok no gape, tok nois. Kenapa? Nyesek kantong sui-sui. Paham ya? Oh, orang nggak ada cinta dunia, begitu. Aduh, tok no apa? Nah, nyesek kantong duit. Paham ya? Kira-kira kalau kamu tadi itu dikasih batu 2 kilo bagaimana? Seneng enggak? Biasa, tambah abot saya. Dikasih emas 2 kilo, tambah abot saya. Bagi. Wah. Ada orang begitu? Ada. Malah ada sebagian mereka keberatan dengan dunia. Sampai tidak pernah dia minta dunia. Inilah astahi min Allah an atlubad dunya. Inilah astahi an atlubad dunya min khaliqiha. Lianna khaliqaha yabghuduha. Aku ini malu kalau minta kepada Allah dunia ini. Kenapa? Karena yang menciptakan dunia benci sama dunia.
Guru kamu nggak seneng sama rokok, guru minta rokoknya, guru tempiling kan, ya. Marah gurunya. Allah ini benci sama dunia, ya Allah, buat dunia, jabatan, itu dan itu. Allah tuh benci sama dunia kok minta. Ada apa? Malah mereka merasakan nikmat kalau tidak punya apa-apa. Kenikmatannya kalau nggak punya apa-apa sama dengan sampai beban ke beban itu. Dibawahi 1 kilo berat, 2 kilo tambah berat, 1 kintal tambah berat, nggak dibawahi apa-apa, enteng asik rek. Dikasih duit 100 juta, aduh, 200 juta, ya Allah tambah berat, 1 miliar, ya Allah, tambah keberatan, diambil semuanya, Allah nikmatnya, ya Allah, alhamdulillah, bisa kau gitu. Dia menganggap dunia ini adalah apa namanya, satu gangguan. Satu gangguan. Waduh. Kalau udah gini, hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Karena begini. Hubbullah wa hubbud dunya la yajtami'ani fi qalbin wahid kama la yajtami'ul ma'u wan naru fi ina'in wahid. Hubbullah wa hubbud dunya la yajtami'an, enggak mungkin akan berkumpul di dalam satu hati. Kama la yajtami'ul ma'u wan nar, sebagaimana tidak bisa berkumpulnya api dan air fi ina'in wahid, di satu tempat, enggak ada. Karena itu kalau minta dunia begini, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, jangan di hati kami. Kenapa? Kalau di tangan diterima, dikeluarkan, gampang. Tapi kalau di hati, iman, disayang-sayang. Kalau perlu lebih murah hilang ruhnya daripada hilang dunianya. Keluar ruhnya daripada keluar dunianya. Bahaya itu kalau sudah begitu. Yang kedua, ada orang itu tawakalan, tidak tawakal asli berarti. Tawakalnya hanya pengakuan. Kenapa? Dia tidak mengeluarkan cinta dunia dari hatinya. Buktinya apa? Tandanya apa? Kalau datang dunia senang. Tapi kalau sudah mundur dunianya atau kehilangan dunianya, sumpeknya setengah mati. Kadang-kadang sampai hilang akalnya. Stres. Karena itu ukuran dia begitu, itulah ukuran tawakalnya dia. Semakin dia cinta dunia, semakin dia tadi itu sumpek kalau kehilangan dunia. Semakin dia sedih kehilangan dunia. Sampai kalau perlu stres, hilang akalnya. Berarti dunianya lebih berharga daripada akalnya. Ya ilaha illallah. Itu hati-hati ya. Orang yang jadi yang hebat itu kalau jadi Abdullah. Tapi kalau sudah abad selain Allah jadi hina. Kalau kamu jadi Abdullah jadi mulia kamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya. Biasanya dalam Al-Qur'an itu abdun itu kalau untuk kemuliaan dijamakkan dengan ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa ibadullah 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 ibadullah. Karena itu Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan abad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi fa auha ila 'abdihi ma auha. Kenapa? Kemuliaan jadi hamba Allah itu kemuliaan. Kalau jadi hamba manusia, hamba jabatan, hamba syahwat, hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, itu jadi hina.
Karena itu Nabi menyatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdus syahwah. Celaka, 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 hina, 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 hina. Kalau jadi Abdullah enggak, tambah mulia kamu. Tambah mulia. Hah? Gak usah bingung. Inti kalau jadi Abdullah, gak usah bingung. Inti semakin dihargai oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk akan muliakan kamu. Inti hidup di langit mulia, hidup di bumi mulia. Di kubur mulia, di mahsyar mulia, di akhirat mulia. Tapi kalau jadi abdud dinar, abdud dirham, abdul riyasah, abdul nas, abad, abdul mar'ah, udah. Kamu berarti akan hina nantinya. Lah di dunia kamu mulia, apalagi di barzah sampai di akhirat. Nah, karena itu bersifatlah ittasif bisifati ibadir rahman. Faham tuh? Jadi alamat itu untuk membedakan mana yang sodik dan mana yang kadzib. Contoh lagi dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang yang bersama Nabi Muhammad ini para sahabat. Dan juga orang mengaku yang bersama Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat inti kepingin bersama Nabi Muhammad gak? Pingin kan? Apa sifatnya? Asyidda, ghilad, keras, alal kufar, terhadap orang kafir. Ruhama, rahmat, kalwalid biwaladi. Seperti ayah kepada anaknya, rahmat, kasih sayang. Bainahum, antara mereka umat Muhammad. Bukan membubarkan pengajian tapi menjaga gereja. Dalilnya rahmatan lil alamin. Loh, baca itu walladzina ma'ahu itu. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Sangar kabar muslim senyum sama orang kafir, dalilnya rahmatan lil alamin. Terus lil alamin berarti kufar. Sama muslimin ghilad gitu. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka banyak rukuk, banyak sujud. Bukan banyak komentar, bukan banyak panggung, bukan banyak penampilan. Yang menanti bersama Nabi Muhammad itu banyak rukuk, banyak sujud, banyak ibadah kepada Allah. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang ngadakan acara nggak pasti sholat. Hati-hati. Tarahum ruk'an sujada. Tujuannya apa ruk'an sujada? Bukan riya, bukan ingin disoting kemudian masukkan TV. Ini berjamaah di masjid ini, berjamaah itu untuk kampanye. Bukan. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwan. Mereka berharap pahala dari Allah dan ridha Allah. Nanti di hari kiamat beda wajahnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Akan nampak tanda-tanda di wajah mereka daripada bekas sujud. Apa? Bukan ireng di sini, bukan. Apa? Simahum fi wujuhihim, nur, akan nampak cahaya ada di wajahnya karena bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu. Nah, itu yang bersama Nabi. Itu yang bersama Nabi. Nah, sholat. Insya Allah masuk surga bersama Nabi. Sopo sing gelem ambek kon? Itu walladzina ma'ahu. Karena itu orang yang ngaku banyak. Tapi bedakan semuanya dengan alamat. Dengan alamat itu yufarraq baina as-sadiqi wal kadhib. Paham ya? Wallahu a'lam. Silakan.